Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Salma. Aku salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan akuntansi angkatan 2019. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing nih sama kalian tentang analisis jabatan, tugas, serta uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Sebelumnya ada yang masih ingat gak administrasi itu apa? Yap, benar banget. Jadi, administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta sebagai penggerak para pekerja agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William Lipingwell dan Edwin Robinson, administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara lebih efisien. Kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Oke, karena kita udah tahu mengenai apa itu administrasi, sekarang kita langsung aja bahas mengenai analisis jabatan. Jadi, menurut Disler, analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas suatu jabatan, serta untuk menspesifikasi sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut, teman-teman. Selain itu, ada beberapa tujuan dari analisis jabatan ini, guys. Di antaranya, 1. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan memastikan tidak adanya fungsi penting yang terlupakan. Yang kedua, untuk memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang ketiga, untuk membagi rata beban pekerjaan. Yang keempat, untuk memberikan kepuasan terhadap para tenaga kerja. Dan yang kelima, untuk menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Nah, selain tujuan, terdapat juga fungsi dari analisis jabatan. Di antaranya, yang pertama, untuk rekrutmen. Yang kedua, untuk penilaian kerja. Yang ketiga, untuk seleksi. Yang keempat, untuk manajemen karir. Yang kelima, untuk orientasi pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, untuk manajemen imbal jasa. Dan yang terakhir, untuk perlindungan hukum. Nah, setelah panjang lebar ngebahas tentang analisis jabatan, rasanya kurang afdol kalau kita nggak bahas tentang uraian pekerjaan. Sekarang kita langsung aja bahas mengenai uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis berdasarkan fakta yang berisi tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Tujuan dari uraian pekerjaan sendiri yaitu 1. Agar setiap pemegang jabatan mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Yang kedua, untuk mengetahui standar yang harus dicapai oleh setiap pegawai yang memegang jabatan tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi dasar dalam menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi pemegang jabatan. Yang keempat, agar pemegang jabatan yang bersangkutan tidak overthinking nih guys, karena udah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, ada fungsi dari uraian pekerjaan. Yang pertama, untuk atasan. Uraian pekerjaan ini digunakan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab terhadap bawahannya. Yang kedua, untuk pemimpin organisasi. Uraian pekerjaan ini digunakan untuk dapat memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja yang optimal. Yang ketiga, untuk pemegang jabatan. Uraian jabatan berfungsi sebagai panduan dan pedoman kerja serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi. Yang keempat, untuk perekrut. Uraian pekerjaan ini berfungsi untuk mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, sedangkan yang kelima untuk trainer, uraian pekerjaan ini digunakan agar mereka dapat mengetahui jabatan yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Yang keenam, yaitu untuk perencanaan karir. Uraian pekerjaan digunakan untuk menetapkan individu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi tersebut. Yang ketujuh, untuk perencanaan dan pengembangan organisasi. Uraian pekerjaan ini berfungsi untuk membuat perencanaan pengembangan organisasi
yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis peran atau tanggung jawab yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pengembangan organisasi tersebut. Nah, yang terakhir untuk job evaluator, uraian pekerjaan berfungsi untuk memberikan bobot jabatan dan membandingkan jabatan lain dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian pekerjaan. Yang pertama yaitu identifikasi jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian, nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ikhtisar jabatan yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan tersebut dan juga memberikan suatu definisi singkat yang berguna sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan. Yang ketiga, ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Yang keempat, ada pengawasan yang harus dilakukan dan yang harus diterima oleh para pegawai. Yang kelima, ada hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan tentang hubungan vertikal dan horizontal antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. 6. Ada mesin, yaitu peralatan dan bahan-bahan yang digunakan. Yang ketujuh, ada kondisi kerja yang menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan kerja dari suatu jabatan. Misalnya kondisinya panas, dingin, berdebu, bising, dan lain-lain. Nah, apalagi kondisi berbahaya ya, jadi itu harus disampaikan. Dan yang terakhir, ada komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan di atas. Wah, nggak kerasa nih guys, penjelasannya udah beres. Makasih banget buat kalian yang udah nontonin aku dari awal sampai akhir. Sekian penjelasan dari aku Salma, sampai jumpa guys.